Halo guys, balik lagi di Dhamma Friday. Kalau bicara tentang ajaran Buddha, pasti yang ada di pikiran kamu kalau nggak rupang Buddha, ya sekelompok pria tanpa rambut gundul, pakai jubah berwarna gitu kan. Nah, FYI aja nih, kelompok pria tadi itu disebut Sangha, atau komunitas yang didirikan oleh Buddha Gautama untuk melengkapi 3 permata atau yang disebut Triratna, yang berisi Buddha, Dhamma, dan Sangha. Mungkin kamu punya banyak informasi tentang Buddha dan Dhamma, tetapi nggak begitu paham tentang kehidupan Sangha. Seperti misal, anggota Sangha itu memiliki panggilan berupa biku, biksu, atau suhu, tergantung dari tradisi mana ajaran Buddha berasimilasi. Atau mungkin kamu belum tahu nih, anggota Sangha memiliki begitu banyak aturan moralitas yang tidak boleh dilanggar selama mereka pakai jubah. Di video kali ini, kita akan kupas tuntas semua hal tentang biku yang mesti kamu tahu. Terminologi biku. Oke, melanjutkan dari 3 permata atau Triratna yang udah disebutin di sebelumnya, yaitu Buddha, Dhamma, dan Sangha. Nah, jika dianalogikan, Buddha sebagai dokter yang menyembuhkan penyakit. Dhamma adalah obat yang menyembuhkan penyakit tersebut. Dan Sangha adalah para pasien dokter Buddha yang sedang berjuang mengetahui penyakit untuk kemudian berdamai dengan penyakit tersebut. Penyakit apa sih yang dimaksud? Penyakit yang bernama samsara atau siklus kelahiran dan kematian. Berdasarkan akar katanya yang berasal dari bahasa Sanskerta, biku memiliki arti pengemis atau juga bisa berarti kata kerja mengemis. Waduh, masa kayak gitu? Kalau kita tarik lebih jauh nih, kata biku bisa diartikan sebagai makhluk yang meninggalkan kenikmatan duniawi dan mengikuti jalan Dhamma yang telah dibuka oleh Buddha. Untuk menjadi seorang biku, kamu harus mengikuti aturan atau winaya yang telah ditetapkan Buddha Gautama. Salah satunya adalah menjalani kehidupan tanpa rumah, alias tidak berumah tangga, atau tidak mencari uang untuk penghidupan. Karena kehidupan sederhana inilah para biku mendapatkan dukungan dari umat berupa makanan, obat-obatan, jubah, dan hanya berkaitan untuk meneruskan kehidupan di dalam samsara atau siklus tanpa terikat dengan pemberian tersebut atau menambah keserakahan dalam pemberian tersebut. Ya, jadi kalau akar katanya mengemis atau pengemis, ya bukan karena tata cara kehidupannya seperti ini. Tetapi bukan artinya santai-santai aja ya. Karena seorang biku memiliki tanggung jawab yang besar dalam menyampaikan ajaran agama Buddha. Biku pertama. Di dalam Dhammacakkappawatthana Sutta Samyutta Nikaya dijelaskan bahwa setelah Petapa Gautama mencapai pencerahan sempurna dan kemudian menjadi Buddha atau yang telah sadar, beliau membabarkan Dhamma kepada 5 petapa yang sebelumnya berjuang bersama dengan beliau. 5 petapa itu adalah Kondana, Lapa, Badia, Mahanama, dan Asaji. Karena kekuatan kebajikan di masa lampau, Kondana, yang kemudian dikenal sebagai anak Kondana, yang pertama kali memahami isi dari Dhammacakkappawatthana Sutta dan menjadi biku pertama yang ditabiskan oleh Buddha Gautama dengan Ehi Biku. Di hari tersebut, kemudian dikenal sebagai pemutaran roda Dhamma untuk pertama kali sejak Buddha Gautama tercerahkan. Dikenal sekarang dengan Hari Asata atau Asad. Selain biku, ada juga bikuni. Istilah biku diberikan untuk para petapa yang berjenis kelamin laki-laki. Sedangkan di dalam perkembangan ajaran Buddha, Ibu Tiri, yang juga merupakan adik kandung dari Ratu Mahamaya, ibu dari Pangeran Siddhartha Gautama bernama Mahapajapati, memohon untuk ditabiskan juga menjadi anggota Sangha. Buddha mengizinkan perempuan masuk sebagai anggota Sangha dan memberikan aturan winaya yang lebih banyak karena perempuan harus dilindungi dari bahaya seperti misalnya tindak pelecehan. Meski awalnya Buddha Gautama tidak mengizinkan, tetapi karena permohonan Bante Ananda, akhirnya Sangha Bikuni terbentuk dan semenjak itu banyak sekali perempuan yang ditabiskan menjadi petapa yang mengikuti ajaran Buddha. Dalam Vinaya dikatakan untuk ditabiskan sebagai bikuni, seorang calon harus ditabiskan dalam 2 sisi, yaitu ditabiskan oleh Sangha Bikuni yang berjumlah 10 orang bikuni yang telah menjalani kebikuniannya selama 10 tahun.
dan kemudian ditabiskan lagi oleh Sangha Biku. Oleh sebab itu, saat ini wanita Buddhis yang ingin menjadi bikuni dalam aliran Theravada tidak dapat ditabiskan sesuai dengan ketentuan Vinaya ini. Akan tetapi, banyak perdebatan yang muncul karena hal ini. Organisasi Wanita Buddhis Internasional yang bernama Sakya Dita atau Para Putri Sakya mengadakan konferensi pertama di Bodh Gaya atau tempat pencerahan Sang Buddha pada tahun 1987. Sejak saat itu telah diadakan 16 kali konferensi wanita Buddhis internasional. Akhirnya pada tahun 1996, penabisan bikuni Sri Lanka pertama dilaksanakan di Satnat, tempat Sang Buddha pertama kali mengajarkan Dhamma kepada 5 biku pertama. Kemudian dilanjutkan penabisan bikuni yang lebih lanjut di Bodh Gaya dan Sri Lanka. Penabisan bikuni Sri Lanka ini dilakukan secara dua sisi, yaitu ditabiskan oleh Sangha Bikuni atau Biksuni Taiwan dan kemudian ditabiskan oleh Sangha Biku Sri Lanka yang pro penabisan bikuni. Karena Biksuni Taiwan menggunakan silsilah penabisan dari aliran Dhammagupta yang secara historis merupakan saudara jauh dari aliran Theravada saat ini, maka penabisan oleh Sangha Biksuni Taiwan ini dianggap sah dari kacamata historis. Namun, bagi yang kontra, penabisan ini tidak sah karena tidak murni Theravada lagi. Dukungan lainnya datang dari Biku Bodhi dan Ajahn Brahm tentang penabisan satu sisi bagi bikuni Theravada, yaitu melalui penabisan oleh Sangha Biku saja. Bagaimana memanggil biku? Ketika Buddha Gautama masih membabarkan Dhamma, biku yang lebih senior biasanya memanggil biku junior dengan sebutan Awuso. Sedangkan biku junior memanggil sebutan biku senior dengan Bante. Namun, setelah Buddha Parinibbana, dijelaskan dalam Mahaparinibbana Sutta Dikkhya Nikaya, kalau sesama biku cukup memanggil dengan sebutan Bante saja. Dikarenakan, pasca konsili Buddhis ketiga, mulai terbentuk banyak aliran. Maka panggilan kepada anggota Sangha pun bervariasi, tergantung di mana biku tersebut ditabiskan. Jika mengikuti tradisi Theravada Thailand, biasanya disebut Ajahn. Tradisi Myanmar disebut dengan Asin. Tradisi Mahayana disebut dengan Suhu. Sedangkan orang Indonesia mengadopsi kata Bante dari bahasa Pali. Tidak boleh menikah. Dari banyaknya aturan winaya dalam ajaran agama Buddha yang diberikan kepada anggota Sangha, yang paling umum kita ketahui adalah tidak menikah selama menjadi biku atau bikuni. Jika sebelum ditabiskan dan sudah menikah, maka wajib meninggalkan pasangan baik istri atau suami saat ditabiskan menjadi petapa Buddha. Salah satu alasan menjadi petapa di dalam ajaran Buddha adalah untuk melepaskan diri dari ikatan keserakahan, di mana pernikahan dan hubungan seksual dapat menjadi penghambat proses latihan keluar dari samsara dan bisa menyebabkan kemelekatan terhadap duniawi semakin kuat. Main sosmed. Kamu mungkin sering lihat biku yang warawiri di sosial media. Apakah itu diperbolehkan? Nah, di zaman Buddha dulu tidak ada namanya internet atau sosial media, sehingga Buddha tidak membuat winaya tentang hal ini. Namun, di zaman yang sudah berubah saat ini, apakah jadi dianggap sah kalau biku sibuk main sosmed dan menyebabkan pelanggaran winaya? Nah, sosmed bisa menjadi pisau yang menyakiti atau alat yang berguna buat kehidupan. Jika sosmed digunakan untuk membabarkan Dhamma dan menyebarkan semangat Buddha untuk keluar dari samsara ini, mungkin sosmed bisa jadi alat yang berguna. Tetapi, saat menggunakan sosmed, seorang biku justru malah lalai mengerjakan tugasnya, salah satunya menjaga winaya. Maka artinya sosmed juga sangat berbahaya. Kehidupan biku itu sangat berat. Biku itu tidak mencari penghasilan materi dan kehidupan biku sepenuhnya disokong oleh umat. Memberikan 4 kebutuhan biku yaitu jubah atau cihwara, makanan atau pindapata, tempat tinggal, senasana, dan obat-obatan, besaja, serta mendukung kebutuhan biku merupakan tugas dari umat. Sedangkan tugas biku yang utama adalah melaksanakan tanggung jawab dan menjalankan winaya dengan baik. Sesuai dengan wejangan Bante Nanukamsa bahwa tugas menjadi seorang biku itu sangat berat. Karena jika sebagai biku malah mengabaikan tugasnya, justru itu bisa menyebabkan orang tersebut terlahir di alam menderita. Oke teman-teman, terima kasih ya udah mau nonton video ini. Ikuti konten-konten kita selanjutnya yang bakal bahas tentang kehidupan seputar agama Buddha yang informatif dan pastinya seru. Kalau ada yang mau kasih revisi,
pertanyaan atau menambahkan pendapat, bisa langsung aja ditulis di kolom komentar. Kita akan diskusikan bareng-bareng ya. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe biar kalian nggak ketinggalan update seputar Buddha. Bye-bye!